mengatakan Tuhanmu Tuhanku, Tuhanmu Tuhanku. Jadi seolah-olah Tuhan Kristen sama Tuhan Islam itu beda. Tapi sebenarnya sama. Iya, justru Kan gitu? itu Bang, justru itu yang saya bilang. Makanya orang Islam ini mengklaim bahwa Tuhannya mereka sama kami sama, padahal nggak sama. Makanya saya bilang lah, disitulah kalian saya anggap sakit. Bang, Tuhan kami dengan Tuhan Anda itu nggak sama, Bang. Sekarang di mana datang tidak samanya? Saya tanya Bang Medis, datang tidak samanya di mana coba? Contoh misalnya. Ya. Di dalam ajaran kami, Tuhan kami itu menjanjikan hidup yang kekal nanti di kehidupan yang akan datang. Ya kan? Itu hidup seperti malaikat di surga, tidak kawin dan dikawinkan. Ya, betul. Nah, sementara Tuhan Anda di dalam Al-Quran itu menjanjikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Ya. Kan beda, Bang. Jadi begini Bang Edis. Bang Edis. Jadi Quran itu kan sebenarnya perumpamaan Bang Edis. Kita tidak bisa menafsirkan apa yang dikatakan Quran dengan secara langsung gitu loh Bang Edis. Sama dengan seperti pepatah. Pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang. Kita sebagai penerima, kita tidak bisa menerima langsung besar pasak daripada tiang itu kita artikan kita ambil pasak yang gede dengan tiang yang kecil, tidak. Tapi besar pasak daripada tiang itu ada arti dan maknanya Bang Edis. Oke. Sama dengan itu. Jadi apa maksudnya? Dengar dulu Bang Edis. Sebenarnya kata Tuhan, kata Al-Quran tadi yang dimaksud Bang Edis ada bidadari, ada ini kan gitu Bang Edis. Sebenarnya mereka menceritakan keindahan di sorga, begitu. Bukan berarti kita nanti saya mati nanti ada bidadari saya. Bagaimana saya ada bidadari di sana? Orang di sorga itu kita tidak ada nafsu. Orang di sorga itu kita suci loh. Bagaimana ada? Sementara kita yang muslim ini Bang Edis, kita meninggal itu kan bukan berarti kita mati. Yang mati itu jasad kita Bang Edis. Roh kita kan tidak mati, roh kita tetap hidup kembali kepada Tuhannya, kembali kepada yang punya roh. Kan gitu Bang Edis. Jadi yang dikatakan dengan bidadari itu Bang Edis, kenikmatan yang ada di surga itu yang kita alami, itulah seperti kita bandingkan di dunia, kita mendapat seorang bidadari yang cantik, itu perumpamannya Bang Edis. Oke. Sebentar, Anda menghilangkan kata-kata berpayudara besar atau montok. Berarti maksud daripada payudara yang besar itu apa? Maksudnya Bang Edis, itu payudara. Nggak ada Al-Quran mengatakan, di dalam Al-Quran mengatakan payudara montok Bang Edis. Ada, gimana kok nggak ada? Coba Bang Edis, Bang Edis buka. Ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba dicek An-Naba 33. An-Naba 33. Waduh, berat ini dia. Pantesan dia masih Islam, saudara-saudara. Dan gadis-gadis montok Bang Edis. Ya, yang gadis-gadis montok. Iya, tapi tidak dikatakan di situ tuh. Tapi yang tidak dikatakan di situ tuh. Apa yang montok itu? Iya, maksudnya Bang Edis, itu kan perumpamaan. Sebentar, saya tanya dulu sama Bang. Apa yang montok itu? Montok itu banyak Bang Edis, bukan berarti payudara aja. Mukanya. Itu bagaimana? Atau hidungnya yang montok? Aduh, Abang ini. Makanya aku bilang Bang, salah satu penyebab Abang masih Islam itu karena Abang nggak tahu isi Al-Quran. Bukan. Kalau saya, ya begini Bang Edis. Saya menganggap saya tidak mengambil suatu kesimpulan yang dimaksud gadis montok itu perumpamannya. Bagi saya ada Bang Edis, perumpamannya seperti menikmati kita di surga itu kita tinggal indah, tinggal senang. Apa yang kita mau. Iya, tapi kenapa harus digambarkan dengan perempuan yang besar susunya? Kenapa? Dia tidak ada mengatakan. Apakah gara-gara umat Islam kelakuannya dulu seperti itu? Mereka adalah satu golongan, satu kaum yang pemburu gadis-gadis yang berpayudara besar? Sehingga dijanjikan oleh Tuhan mereka seperti itu? Itu kan penerjemahan kan kita tidak bisa kita. Gini Bang Edis. Bang, ketika kita ingin menggerakkan orang, maka orang itu harus digerakkan dengan kesukaan mereka, betul tidak? Ya. Saya kasih contoh Bang ya. Saya punya teman-teman di gereja. Misal, ini permisalan. Oke? Ya. Nah, teman-teman saya di gereja ini
misalnya nggak ada yang senang bola, nggak ada. Jadi kalau saya memancing mereka, saya menggerakkan mereka dengan bola, dengan tontonan sepak bola, mereka nggak ada yang berangkat, karena mereka nggak suka bola. Lain kata, kalau ngomongin BBQ, tahu BBQ daging panggang, mereka pada datang karena mereka senang BBQ. Misalnya seperti itu. Nah, di dalam agama Islam diiming-imingi ya atau dijanjikan dengan yang namanya tadi gadis-gadis berpayudara besar, bersusu besar. Bagaimana mungkin mereka diiming-imingi dengan susu besar kalau mereka memang nggak suka susu besar? Sebenarnya makanya saya curiga bahwa pengikut Nabi Anda adalah satu golongan orang-orang yang memang pemburu gadis-gadis yang bersusu besar. Jadi disitulah Bang Edes. Begini Bang Edes. Disitulah tadi saya kan tadi mengatakan ke Bang Edes. Itu tuh kan perumpamaan Bang Edes. Ibaratnya keindahan yang ada di dunia, kayak gitu kan. Ibaratnya kita di sana itu kita menceritakan yang indah-indah. Tuhan menjanjikan yang indah-indah kan gitu Bang Edes. Kalau memang Anda katakan itu adalah perumpamaan, kenapa perumpamaannya itu adalah hal yang berhubungan dengan susu yang besar? Nggak ada di situ dikatakan payudara Bang Edis. Coba dibaca lagi. Iya, gadis montok. Saya sudah baca gadis montok. Kalau gadis montok, apanya yang montok? Ya itu kan ibaratnya menurut pandangan kita kan, menurut pandangan kita Bang Edis. Yang montok itu apanya? Betisnya kah, dengkulnya kah, apanya yang montok? Apanya yang montok, yuk? Ya udah, maksud saya nggak usah itu di apalah. Maksudnya itu kan ini sebentar ya. Saya tampilkan di sini ya Bang ya. Saya tampilkan di sini. Nih, saya tampilkan di layar. Nih ya, saya balikkan ini. Saya balikkan. Nih ya. Ini dijelaskan Bang, dijelaskan di sini di tafsirnya ini ya, dijelaskan di sini. Apa di sini dikatakan? Ya. Di sini dikatakan dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Payudara Bang, ini ngomongin payudara. Makanya ku bilang Bang, apakah Muhammad dan teman-temannya itu adalah orang-orang yang suka dengan payudara? Sebenarnya itu tadi saya bilang Bang Edis, kita tidak bisa berpedoman ke tafsiran yang seperti itu. Berarti ini tafsiran sesat. Tafsir itu bukan sesat Bang Edis.